Teknik pengambilan sampel dengan purposive yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan snowball adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya itu sedikit, tapi lama-kelamaan akan menjadi besar, seperti bola salju yang mengelilingi dari atas ke bawah. Dalam proposal penelitian kualitatif, sampel sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun demikian, membuat proposal itu harus menyebutkan siapa-siapa saja yang terlibat atau kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data. Kemudian instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian. Terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Jadi peneliti sebagai instrumen harus divalidasi terlebih dahulu seberapa jauh peneliti kualitatif siap untuk melakukan penelitian dan terjun ke lapangan, dan berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, dan juga melakukan pengumpulan data dan lain sebagainya. Kemudian ada juga teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting atau cara, dengan berbagai sumber. Jika dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, ada yang dinamakan sumber data primer dan sekunder. Dan juga jika dilihat dari segi caranya, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, pengamatan, wawancara, kuesioner atau angket, dokumentasi, dan gabungan keempatnya atau triangulasi. Pengertian pengumpulan data dengan observasi. Yang pertama, macam-macam observasi. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan hanya dapat bekerja karena berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Jadi observasi ini berperan penting dalam dalam pengabsahan data. Ada pembagian dari observasi, macam-macam observasi, yaitu ada observasi partisipatif. Dalam observasi ini, maka data yang diperoleh akan semakin lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Observasi ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu partisipasi aktif, partisipasi moderat, partisipasi aktif atau partisipasi pasif dan partisipasi lengkap. Kemudian ada observasi terus terang atau tersamar yang masuk dalam macam-macam observasi tadi. Kemudian yang terakhir ada observasi tak berstruktur atau observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Manfaat observasi ada 7 seperti yang dikemukakan di dalam buku. Kemudian ada objek observasi. Ada 3 elemen utama yang kemudian diperluas oleh Spratly, yaitu yang 3 komponen utamanya itu ialah place atau tempat, aktor atau pelaku, dan activities atau aktivitas. Kemudian tahapan observasi, ada 3 tahapan observasi, yaitu observasi deskriptif atau grand tour observation, observasi terfokus atau mini tour observation, dan observasi terseleksi. Pengumpulan data melalui wawancara. Ini pengumpulan data selanjutnya. Seperti yang telah ada di dalam buku metode penelitian, melakukan wawancara ialah harus dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dan secara terstruktur. Dan juga jenis-jenis pertanyaan sudah diterangkan di dalam buku, seperti pertanyaan apa, bagaimana, apa yang berkaitan dengan sesuatu yang mungkin akan diteliti, seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan data dengan dokumen.
Dokumen merupakan alat penting atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara. Dalam penelitian kualitatif, dokumen bisa berbentuk karya seni, karya monumental, foto, gambar atau tulisan, patung, dan lain-lain. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Berarti triangulasi ini adalah gabungan dari kumpulan cara mengumpulkan data-data yang sebelumnya telah kita terangkan tadi. Peneliti menggunakan observasi partisipatif dalam melakukan metode triangulasi ini, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Kemudian teknik analisis data. Pengertian dari teknik analisis data ialah teknik yang digunakan untuk menganalisis sebuah data dalam penelitian kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik bermacam-macam atau triangulasi tadi, dan dilakukan terus-menerus sampai pada akhirnya datanya itu sudah menjadi data yang jenuh. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis yang digunakan belum ada polanya yang jelas, sehingga masih dapat dianalisis. Kemudian analisis data memiliki proses-proses, yaitu proses dalam menganalisis data seperti proses untuk sebelum terjun ke lapangan, di saat ke lapangan, dan sesudah. Yaitu yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Jadi sebelum terjun ke lapangan, kita harus mempersiapkan studi pendahuluan atau data sekunder yang mungkin akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian kita selanjutnya. Kemudian analisis data di lapangan, model Mills dan Huberman, yaitu aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ada yang dinamakan data reduction atau reduksi data display, dan conclusion drawing atau verification. Dan analisis data selama di lapangan, model Spratly ada 12 seperti yang telah ada di dalam buku. Kemudian ada juga analisis domain, analisis taksonomi, dan komponensial. Kalau analisis domain ialah gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Jadi peneliti masih memperoleh gambaran yang umum, harus menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian taksonomi, yaitu analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditentukan tadi. Kemudian analisis komponensial, yaitu menganalisis komponen-komponen data, dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan atau contrast question. Terakhir, analisis tema kultural, yaitu yang mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian.